Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu gulung mini pandan yang super lembut. Cukup dengan menggunakan takaran sendok yang super enak dan anti gagal ya guys. Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya. Cara membuat bolu gulung mini pandan yang super lembut cukup dengan menggunakan takaran sendok yang super enak dan anti gagal. Bahan-bahan yang aku gunakan. Bahan yang pertama yang aku gunakan ada 3 butir telur. Kemudian aku tambahkan dengan 6 sendok makan gula. Setelah itu aku tambahkan 1/4 sendok makan vanili powder. Kemudian aku tambahkan juga 1/4 sendok makan SP. Lalu aku mixer keempat bahan tersebut sampai ngembang berjejak dengan menggunakan kecepatan yang tertinggi. Nah, adonan telurnya aku mixer sampai ngembang berjejak seperti ini ya guys. Langkah selanjutnya aku tambahkan 6 sendok makan tepung terigu segitiga biru. Kemudian aku ayak supaya tidak ada yang bergerindil. Lalu aku campur rata bahan adonan bolu gulung mini pandan. Setelah itu aku tambahkan juga 6 sendok makan minyak goreng. Kemudian aku campur rata lagi bahan adonan bolu gulung mini pandan.
Langkah selanjutnya aku bagi adonannya menjadi 3 bagian sama banyak. Nah, untuk adonan yang pertama akan aku tambahkan dengan pasta pandan. Nah, untuk adonan yang pertama ini aku tambahkan pasta pandannya agak banyak ya guys, supaya menghasilkan warna hijau tua. Nah, seperti ini hasil adonan yang pertama. Kemudian untuk adonan yang kedua ini, aku tambahkan sedikit pasta pandannya ya guys, supaya menghasilkan warna hijau muda. Nah, seperti ini hasil adonan yang kedua. Nah, sekarang ketiga adonan bolu gulung mini pandan sudah siap. Yang pertama ada warna hijau tua, kemudian yang kedua ada warna hijau muda, dan untuk adonan yang ketiga original ya guys, warnanya putih. Langkah selanjutnya aku siapkan loyang cetakan persegi panjang seperti ini, yang di dalamnya sudah aku tambahkan dengan kertas roti. Kemudian aku masukkan terlebih dahulu adonan yang berwarna hijau tua ke dalam loyang cetakan. Setelah itu aku ratakan adonannya dalam loyang cetakan. Lalu aku entak-entakkan loyang cetakannya supaya adonannya merata dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonannya. Kemudian aku kukus adonan yang pertama ini dalam kukusan yang sudah panas selama kurang lebih 5 menit ya guys. Setelah 5 menit kemudian aku keluarkan loyang cetakan dari dalam kukusan. Kemudian aku masukkan adonan yang kedua yang berwarna hijau muda ke dalam loyang cetakan di atas warna adonan hijau tuanya ya guys. Setelah itu aku ratakan adonan warna hijau muda dalam loyang cetakan.
Lalu aku entak-entakkan lagi loyang cetakannya supaya adonannya merata dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonannya. Kemudian aku kukus lagi adonan yang kedua selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, lalu aku keluarkan lagi loyang cetakan dari dalam kukusan. Kemudian aku tambahkan adonan yang ketiga yang berwarna putih di atas adonan yang berwarna hijau muda. Setelah itu aku ratakan adonan putih dalam loyang cetakan. Lalu aku entak-entakkan loyang cetakannya supaya adonannya merata dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonannya. Kemudian untuk adonan yang terakhir aku kukus lagi selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang. Setelah itu aku tutup dan tutup kukusannya, aku bungkus dengan menggunakan serbet supaya uap airnya tidak menetes pada bolu gulung mini pandan. Dan setelah 25 menit hasilnya seperti ini. Kemudian aku cek kematangan pada bolu gulung mini pandan dengan menggunakan lidi kecil aku tusukkan. Kalau tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya sudah matang. Setelah matang, aku diamkan sebentar, lalu aku coba keluarkan dari dalam loyang cetakan. Langkah selanjutnya aku potong tipis-tipis bolu gulung mini pandan. Kemudian aku ambil sepotong bolu gulung mini pandan. Setelah itu aku tambahkan buttercream. Lalu aku ratakan buttercreamnya. Setelah itu aku gulung perlahan-lahan ya guys.
Dan hasilnya seperti ini, bolu gulung mini pandan. Langkah yang terakhir aku tambahkan hiasan potongan pandan di atas bolu gulung mini pandan. Finally, seperti inilah hasil akhirnya bolu gulung mini pandan yang super lembut, cukup dengan menggunakan takaran sendok yang super enak dan anti gagal ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Thanks for watching and see you next video. Dadah.